Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Ya, nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok 10 kali pun akan mentok, karena anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biarkanlah tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik sudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau ijazah bukan asli. Iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu. Kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu.
Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Beberapa hari ini kita melihat bahwa polemik perkara ijazah Jokowi yang makin memanas disebabkan karena memang asli ijazah Jokowi tidak ditujukan, sehingga banyak desakan-desakan dari pihak para tersangka ini, teman-teman, yang mendesak Pak Jokowi untuk bisa hadir di persidangan menunjukkan ijazahnya. Nah, jadi apakah Pak Jokowi datang di persidangan nantinya? Kita nggak tahu. Bahkan relawannya pun ya hanya memastikan. Ya masih belum tentu kalau Pak Jokowi mau datang di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Artinya bahwa ini masih dalam penantian, ya saya katakan begitu, karena memang belum pasti. Walaupun kuasa hukumnya menyatakan pasti, dipastikan, tapi kita melihat dalam pernyataan mantan presiden ini sebelumnya dalam sidang Siti Lawson yang dilakukan di PN Solo, pada akhirnya beberapa persidangan pun tidak pernah menghadiri, bahkan tidak pernah datang untuk menunjukkan ijazahnya tersebut. Itu artinya bahwa memang ini kembali kepada Pak Jokowi. Roy Suryo, bahkan orang yang menuduh ijazah ini ya tidak pernah berhenti. Ya saya perhatikan dia mencari dan menggali bukti-bukti berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Kemarin digemparkan terkait dengan temuan Roy Suryo ini terhadap ijazah Jokowi, yang dimana di dalam foto ijazah itu menyatakan bahwa itu bukan foto Pak Jokowi. Ya, bahkan disebut foto orang lain. Nah, hal ini yang membuat publik sepertinya terjadi kisruan ya terhadap tuduhan-tuduhan tersebut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau misalnya Pak Jokowi dan hakim ya bisa menghadirkan seorang mantan presiden menunjukkan ijazahnya supaya ini tidak menjadi kisru yang terus-menerus terjadi di ruangan publik, teman-teman. Ya, dan biar yang nantinya yang salah, biar hakim yang memutuskan kalau memang itu asli, ya Roy Suryo harus menanggung apa yang menjadi konsekuensi dari tuduhannya terhadap ijazah Jokowi. Nah, hanya saja saat ini, teman-teman, banyak tantangan terhadap Pak Jokowi ini tidak kunjung hadir di persidangan. Kita nggak tahu ya apakah apa alasan yang lebih spesifik ya dari Pak Jokowi sehingga ia tidak mau menghadiri persidangan tersebut. Dan saya rasa bahwa memang itu hal yang sangat bagus sekali sebenarnya kalau Pak Jokowi itu bisa menghadiri persidangan, menunjukkan ijazahnya, memperlihatkan ijazahnya, biar para tersangka ini juga tahu kalau ijazahnya tersebut adalah asli. Oke, kalau coba kita melihat, teman-teman, ya dalam komentar sebuah netizen ini jelas palsu ya. Pak Kasmujo menolak dijadikan pembimbing akademi skripsi oleh Jokowi. Nah, ternyata ya teman-teman, coba kita ini membahas hal ini. Ternyata ketika Pak Jokowi, mungkin teman-teman bisa melihat pada beberapa cuitan video ya, ketika Pak Jokowi mengakui Pak Kasmujo sebagai pembimbing ya akademi skripsinya, ya pada saat itu dipanggil langsung disuruh ke depan, teman-teman. Tapi kalau kita seorang yang normal, tentu kita tidak pernah lupa dengan hal ini, siapa guru pembimbing pada saat itu, siapa guru pembimbing skripsi dan segala macam. Dan pada akhirnya, teman-teman, ketika dipertanyakan ya setelah usai ditunjuk oleh dituju Kasmujo sebagai guru pembimbing skripsi, dan pada akhirnya ada nama lain yang muncul. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini sehingga membuat publik itu kebingungan terhadap pernyataan-pernyataan mantan Presiden Joko Widodo ini yang selalu berubah-ubah. Bahkan udah dijemput paksa ya seret pengadilan untuk mempertanggungjawabkan miskinkan korupsi triliunan. Yang heran, penegakan hukum ya bisa-bisanya melindungi kesalahan Jokowi. Pelawak yang pernah jadi DPR ijazah palsu langsung di penjara Jokowi. Ya, ijazah berbelit-belit, bahkan barisan uang miliaran untuk sidang hukum paling bobrok di dunia. Hancur negara ini, hukum keadilan. Keadilan gak berani dengan satu orang Jokowi
ada apa negara ini sampai kelihatan takut? Inilah lambang kehancuran negara. Negara dengan hukum kalah sama Jokowi. Kemudian disampaikan oleh netizen bahwa kebenaran terungkap jelas. Selama ini kita punya presiden palsu. Ya, jangan-jangan wapresnya juga palsu sama anak bapaknya. Seharusnya semua alumni dan mahasiswa UGM bergerak bertindak selain untuk menjaga marwah sebagai ijazah kelulusan UGM, untuk juga agar tidak dipandang sebelah ketika menjadi syarat pendaftaran pekerjaan, sekaligus tidak diremehkan oleh publik masyarakat umum di kemudian hari. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini sebenarnya kalau kita melihat dari awal ya, bahwa ijazah Jokowi ini dipermasalahkan mulai dari gelar Pak Jokowi. Ya, pada saat menjadi wali kota Solo, gelar Pak Jokowi ini, ya mungkin teman-teman bisa mengoreksi hal ini nantinya kalau misalnya salah, bahwa gelar Pak Jokowi ini tertera di situ bahwa doktorandus. Ya, sebenarnya jejak digital ini tidak bisa dihapuskan teman-teman. Ya, dan kenapa berubah setelah menjadi presiden, menjadi Insinyur Joko Widodo. Nah, hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada publik ya terhadap gelarnya Pak Jokowi ini. Kalau misalnya ya tidak ada masalah di ijazah, ya mestinya tidak ragu lagi Pak Jokowi itu menunjukkan kepada Roy Suryo supaya mereka juga puas untuk melihat dan berhenti untuk menuduh ijazah. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, kita melihat ya terjadi kegaduhan-kegaduhan di antara anak-anak bangsa. Jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda? Sampai ketemu di postingan.